Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum taklifi. Nah, yang pertama yang akan kita ketahui adalah definisi hukum taklifi itu apa, gitu ya. Nah, ini hukum taklifi itu secara bahasa adalah beban dan tanggungan. Sedangkan hukum taklifi itu berasal dari jamak al-ahkam at-taklifiyah atau hukum-hukum yang dibebankan kepada seorang muslim yang telah memenuhi syarat atau bisa disebut dengan mukallaf. Selanjutnya adalah pembagian hukum taklifi itu ada berapa? Nah, ini ada 5 ya. Yang pertama wajib, kedua haram, kemudian sunnah, makruh, dan mubah. Nah, ini sudah kesepakatan dari jumhur ulama. Baik, selanjutnya kita akan bahas definisi dari 5 hukum taklifi ini. Yang pertama wajib. Wajib adalah perkara yang dituntut secara tegas oleh pembuat syari, baik tuntutan tersebut berasal dari dalil qot'i ataupun dalil doni. Ini adalah sebuah perintah yang wajib untuk dilakukan. Kemudian kedua, haram, seruan pembuat syariat yang menunjukkan tuntutan untuk meninggalkan ya. Meninggalkan di sini jadi tidak boleh dilakukan. Pelakunya dicela oleh syara gitu. Yang ketiga, sunnah adalah perbuatan yang dipuji oleh syara dan pelakunya tidak dicela oleh syara meski meninggalkannya. Yang keempat, makruh adalah suatu perbuatan syara yang jika ditinggalkan perbuatan itu tidak dicela, akan tetapi lebih lebih baik untuk ditinggalkan gitu ya. Jadi tidak disyaratkan untuk dilakukan. Kemudian mubah yaitu seruan pembuat syariat yang ditunjukkan oleh dalil sam'i yang dalamnya berisi pilihan antara melaksanakan atau meninggalkan tanpa disertai badal atau kompensasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh dari masing-masing hukum taklifi ini. Yang pertama adalah contoh wajib, misalnya surat fardu ya. Dalam Al-Quran jelas, di nasnya jelas gitu ya, tentang perintah untuk melakukan sholat. Nah, itu banyak sekali dalam surat An-Nisa ayat 103, kemudian surat An-Nur, kemudian surah Al-Mudassir gitu. Kemudian contoh dari haram, zina. Jelas dalam Al-Quran juga wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya. Kemudian contoh sunnah, sholat jamaah. Sholat tadi sudah dibahas bahwa sholat fardu itu hukumnya wajib dilakukan bagi yang sudah mukallaf gitu. Sedangkan sholat jamaah ini hukumnya adalah sunnah, mendapat pahala jika dilaksanakan, tapi jika ditinggalkan tidak apa-apa, tidak dicela oleh syara gitu. Kemudian contoh dari makruh, membujang ya, tidak mau menikah contohnya. Nah, ini dari hadis nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anittabatul. Jadi tindakan membujang karena menikah itu sunnah dari Rasul, maka membujang hukumnya adalah makruh. Kemudian contoh dari mubah adalah rizki. Nah, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 60, washrobu min rizqillah wa la ta'tau fil ardi mufsidin. Perintah makan dan minum bisa dipilih antara dikerjakan atau ditinggalkan tanpa kompensasi pahala, dosa, saksi bagi yang meninggalkannya. Jadi tidak dijelaskan secara jelas dalam ayat ini gitu ya. Tapi nanti ada tafsir-tafsir yang akan menjelaskan ayat ini. Kemudian akhirnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.